البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Kitabus Shalah dari Sahih Bukhari. Qala rahimahullahu taala. Berarti bab yang baru ya. Al-babut tasi', bab yang ke-9. Bab as-sholati fil qamisi was sarawil wa tubban wal qaba. Salat memakai gamis, yaitu apa? Jubah. Sarawil, yaitu seluar. Orang Indonesia bilang apa? Celana. Sirwal. Watuban, yaitu celana yang pendek. Tapi tentunya apa? Ditutup. Kalau hanya pakai pendek saja, ditutup dengan yang lainnya, dilengkapi untuk menutup aurat. Wal qaba. Anda lupa, ada yang mengatakan dia ini juga sejenis apa? Kain yang pendek. Intinya apa? Boleh sholat memakai pakaian-pakaian tadi, tapi disyaratkan menutup aurat. Mungkin apa? Pakai kain pelikat atau ya tadi itu pakai jubah, tak masalah. Hadisnya, qala rahimahullahu taala al-hadisul khamis wasitun ba'da salasimi'ah 365. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang berdiri menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu anis sholati fis saubil wahid. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang hukum sholat memakai satu pakaian sahaja. Faqal, maka Nabi menjawab dengan pola pertanyaan, awakullukum yajidu saubain? Apakah setiap kalian mendapatkan dua pakaian? Maksudnya yaitu apa? Bahkan kebanyakannya hanya punya satu pakaian dan sah. Selama ini sholatnya sah. Tidak ada Nabi menyuruh atau Allah menyuruh untuk mengulang. Menunjukkan inilah yang ma'ruf, yaitu boleh sholat memakai satu pakaian. Tayyib. Kemudian summa sa'ala rajulun Umar. Kemudian ada seorang lelaki bertanya kepada Umar. Faqal, yaitu dengan pertanyaan yang sama, maka Umar menjawab, idza wassa'allah fa'ausi'u. Jika Allah telah memberikan kelapangan, maka lakukanlah kelapangan. Yaitu kalian mampu pakai dua pakaian atau tiga pakaian, maka lakukanlah untuk melengkapi perhiasan kalian tatkala sholat menghadap Allah Ta'ala. Kalau menghadap teman atau berjumpa teman saja kita pakaiannya bukan hanya satu, maka Allah lebih layak untuk kita berhias untuknya tatkala menghadap kepadanya. Kemudian Umar memberikan contoh, jama'a rajulun alaihi siyabah, yaitu hendaknya seseorang menggabungkan pakaian-pakaian pada dirinya untuk lebih melengkapi perhiasannya, melengkapi menyempurnakan penutupan auratnya. Kemudian shalla rajulun fi izarin warida, yaitu contohnya boleh seorang lelaki itu sholat memakai izar, yaitu kain pelikat, kain sarung, warida, dan selendangnya. Jadi ada dua pakaian, fi izarin wa qamis, atau apa? Variasi yang lain, memakai kain sarung dan gamis, kain sarung dan jubah. Yang ketiga misalkan apa? Fi izarin wa qoba, memakai kain pelikat dan qoba, qoba kain yang pendek. Fi sarawil warida, boleh juga memakai seluar dan juga selendang, tapi disyaratkan apa? Yaitu lebar longgar agar tidak ketat, tidak mudah untuk senang membentuk auratnya, membentuk aurat bentuk badan. Fi sarawil wa qamis, boleh juga memakai seluar dengan gamis, pakai jubah. Intinya adalah aurat tertutup. Fi sarawil wa qoba. Oh, alamana belum sempat melihat qoba itu macam mana. Kemudian fi tuban wa qoba. Tuban ini jumhur ulama mengatakan ini adalah seluar yang pendek. Oh, alam qoba ini apakah pakaian atas yang sampai menutup aurat?
Fituban wa qamis, boleh juga pakai seluar pendek dengan jubah. Qal wa ahsibuhu qal, saya menyangka Umar mengatakan fituban warida, boleh memakai tuban, yaitu apa? Seluar pendek dengan selendang. Tapi disyaratkan oleh para ulama selendangnya cukup lebar sehingga menutup paha dia, menutup lututnya. Intinya auratnya tertutup. Mungkin yang di dalam. Ya, kalau tuban itu di dalam memang. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Sulaiman bin Harb Abu Ayyub Al-Basri, siqatun sabtun imam min rijal kutubis sittah. Qala haddatsana Hammad bin Zaid, dia adalah Abu Ismail Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Basri, siqatun sabtun sunni. An Ayyub beliau Abu Bakar ya, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Abu Tamimah namanya Kaisan. Al-Basri, siqatun faqihun imam minal a'lam, tokoh besar, dan semuanya adalah rijal kutubis sittah. An Muhammad beliau juga Abu Bakar Muhammad bin Sirin. Tayyib. Beliau adalah minat tabi'in Basri yang ahli takwil mimpi, dan beliau juga faqih min ahli sunnah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani summal Madani. Beliau jadi Amir Madinah di masa, kalau tidak salah kekhilafan siapa ya? Hisham bin Abdul Malik kalau tidak salah. Intinya adalah di masa di masa pemerintahan Marwan ibnul Hakam. Iya, Hisham belum naik lagi, Marwan ibnul Hakam. Berarti apa? Sanadnya ini musalsalun bil Basriyin kecuali Abu Hurairah. Iya, semuanya orang Basrah. Adapun Abu Hurairah beliau Yamani Madani. Disebutkan di sini ada seorang lelaki berdiri menuju kepada Nabi. Ini menunjukkan digalakkannya bertanya kepada ahli ilmu untuk perkara yang tidak diketahui atau perkara yang masih tersamarkan. Bertanya tentang apa? Fi shalah fi saubil wahid. Ani shalah fi saubil wahid. Ini menunjukkan besarnya perhatian sahabat tentang masalah salat sampai menanyakan perinciannya. Bagaimana salat memakai satu pakaian, apakah ini sah? Tidak seperti sebagian orang cuai, tidak peduli salat seperti apa. Yang penting saya masih salat, bukan begitu. Tapi lihat apa yang disyariatkan dalam masalah cara berhias, cara berpakaian. Maka Nabi menjawab dengan keadaan yang ma'ruf di masa itu. Awakullukum yajidu saubain. Asalnya adalah wa akullukum. Tapi karena hamzah istifhamiyah wajib di depan, maka wawunya dipindah ke tengah. Awakullukum. Dan apakah setiap dari kalian itu mendapatkan dua pakaian? Bahkan kebanyakannya tidak. Ini soal ingkari. Tatkala kebanyakannya tidak punya dua pakaian, berarti mayoritas sahabat itu sholat hanya memakai satu pakaian. Terkadang Nabi juga demikian. Boleh jadi ada pakaian lain tetapi dicuci karena kotor atau apa. Dan ternyata tidak datang wahyu dan juga tidak datang kalam Nabi untuk memerintahkan orang yang melakukan seperti itu mengulang sholat. Menunjukkan apa? Terkadang jawaban itu diketahui lewat pertanyaan itu sendiri. Si muftinya menjawab dengan cara bertanya bahwasanya yang seperti ini sah, maka tidak masalah. Summa sa'ala rajulun Umar. Tayyib, ini pada masa apa? Ada kemungkinan ini pada masa pemerintahan Umar. Atau ada kemungkinan yaitu di luar majelis Nabi, ada seseorang yang bertanya pada Umar. Siapa yang menceritakan ini? Dohirnya ini adalah Muhammad bin Sirin. Walaupun diperselisihkan apakah beliau mendengar dari Umar atau tidak, tapi Muhammad bin Sirin beliau terpercaya, insya Allah seperti ini dimaafkan. Berarti apa? Dohirnya di sini Muhammad bin Sirin meriwayatkan dua cerita, tapi dari Abi Hurairah. Dan ada kemungkinan juga yang
bercerita itu adalah Abu Hurairah. Kalau betul itu Abu Hurairah tidak masalah. Abu Hurairah bercerita ada seorang lelaki bertanya kepada Umar. Jadi beliau menggabungkan dua cerita. Cerita lelaki bertanya pada Nabi, kemudian lelaki bertanya pada Umar pada permasalahan yang sama. Nabi menjawab dengan hukum asal, sementara Umar menjawab dengan apa? Mana yang lebih mustahab, yang lebih utama. Memang satu pakaian boleh, tetapi hendaknya kita memperbanyak pemakaian pakaian tersebut tatkala menghadap Allah Ta'ala kalau memang diberi kelapangan. Makanya beliau mengatakan idza wassa'allahu fa'ausi'u idza wassa'allahu lakum fis siyab fa'ausi'u fiha. Apabila Allah memberikan kelapangan pada kalian dalam masalah pakaian, alhamdulillah sekarang pakaian relatif murah, bahkan ada bandel pakaian second yang masih bagus-bagus juga, itu harganya sangat murah. Maka hendaknya kalian berlapang-lapang. Bagaimana? Jama'a rajulun alaihi siyabah. Alaih yaitu pada dirinya. Seseorang menggabungkan pakaian-pakaian pada dirinya, memakai beberapa jenis pakaian sekaligus di dalam sholat. Kemudian Umar memberikan contoh yang disebutkan tadi itu. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari mendatangkan riwayat ini, bahwasanya sholat itu lapang, tidak diwajibkan hanya memakai satu jenis pakaian semata, tapi boleh pakai cara banyak sekali, yang penting menutup aurat. Dan akan datang dalil-dalil yang lain, tapi bukan sekarang, bukan besok malam, bahwasanya dalil-dalil akan membatasi, yaitu tidak boleh pakaian yang warna begini begitu, tidak boleh yang menyerupai pakaian orang kafir, tidak boleh yang dari emas misalkan atau dari sutra untuk laki-laki. Nah, itu pembahasannya lain. Tapi secara asalnya menggabungkan pakaian ini bagus. Dan jenis pakaian itu banyak sekali, semuanya boleh. Yang penting menutup aurat. Baik, kelanjutannya besok malam insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.